Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan melanjutkan cerita yang berjudul Karma. Oh ya, jangan lupa untuk teman pendengar like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Bulan pun berganti. Pagi itu di tempat istirahat. Bu, ada yang mau aku tanyakan sama ibu. Tanya Nana kepadaku dengan wajah penasaran. Mau tanya apa, Nak? Tanyaku santai. Benar, ibu dulu pernah musuhan dengan Kak Jani. Tanya Nana. Kata siapa? Tanyaku kaget. Dari mana Nana tahu cerita itu? Kemarin waktu istirahat, Kak Jani ngomongin tentang ibu loh. Jelas Nana. Jani membuka kembali cerita lama. Sama sekali tak pernah terpikir olehku. Untuk apa? Apa maksudnya? Apa katanya? Tanyaku penasaran. Apa yang akan Jani ceritakan tentang aku di waktu lalu pada Nana? Katanya ibu dulu bersikap jutek dan tak pernah ngobrol dengan Kak Jani. Iya, memang benar. Jawabku jujur, tak ada yang aku sangkal. Kenapa, Bu? Kalau boleh tahu. Tanya Nana lagi. Sejujurnya, aku bingung mau menjawab apa. Apa ya? Masalah kerjaan pastinya. Emang kerjaan Kak Jani gimana, Bu? Nanti juga kamu akan tahu kalau Janinya belum berubah. Kataku tak mau mengumbar keburukan Jani di masa lalu. Kata Kak Jani, ibu tidak suka padanya karena Kak Jani dekat dengan teman karyawan pria. Sambung Nana lagi. Dekat dengan pria? Tanyaku dalam hati. Mendengar itu, aku terdiam. Mencoba kembali untuk mengingat-ingat cerita lama tentang Jani dekat dengan teman pria. Oh iya, aku jadi teringat peristiwa itu. Ada beberapa kali secara tak sengaja melihat Jani membiarkan pundaknya digandeng oleh beberapa karyawan pria yang berbeda di tempat kerja di jam operasional. Aku yang melihat, aku yang kaget, dan aku yang malu. Tapi Jani terlihat nyaman.
Sungguh aneh jika kejadian itu dijadikan alasan agar diketahui orang lain. Bukankah Jani sudah bersuami? Dan bukankah ini perbuatan yang memalukan? Tapi buat Jani, mungkin ini hal yang biasa. Atau mungkin ini suatu kebanggaan tersendiri buat Jani kalau dirinya begitu memikat dan disukai banyak karyawan pria. Ingin rasanya aku menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Nana. Tapi lagi-lagi aku tak mau menceritakan keburukan orang, meskipun itu Jani. Kalau masalah Jani dekat dengan karyawan pria, dengan siapapun itu masalah dia, tidak ada hubungannya dengan ibu. Jawabku pada Nana. Kak Jani juga bilang begini, Bu. Aku lebih suka memilih Bu Yanti sebagai teman daripada Ibu Meta. Aku langsung mengatakan ini pada Kak Jani. Namanya juga manusia, pasti ada kurang dan lebihnya. Kata Nana menepis perkataan Jani. Sepertinya Nana mencoba membelaku. Ya, sudahlah, biarkan saja Jani mau ngomongnya apa. Kataku tak ingin memperpanjang lagi obrolan tentang Jani. Hatiku sudah mulai emosi. Mendengar cerita dari Nana tentang Jani yang mencoba menjelekkan aku pada Nana dan teman operator muda lainnya, ingin rasanya aku melabrak Jani dan menanyakan apa maksudnya. Apakah supaya aku dijauhi dan tidak disukai lagi seperti kejadian waktu lalu? Inikah cara yang dilakukan Jani waktu dulu? Hingga anak-anak operator baru itu tidak menyukai aku dan menjauhiku. Terjawab sudah. Sekarang naluriku dulu tidak salah. Jani sudah mempengaruhi mereka dengan cerita negatifnya tentang aku. Waktu terus berjalan dan Jani masih terus sibuk dengan mengumbar cerita lamanya kepada Nana dan teman operator muda yang lain. Cara lama yang pernah Jani lakukan di waktu dulu dengan mengajak Nana dan teman-temannya untuk bermain dan makan-makan di rumahnya. Di saat itulah Jani dengan leluasa menceritakan hal-hal negatif tentang semua orang di shiftku. Tak terkecuali dengan teman-teman solidnya di waktu lalu. Untuk apa semua ini Jani lakukan? Senarsis inikah Jani? Aku yang pernah berkata pada Nana kalau dulu Jani berteman dekat dengan anak-anak baru yang sudah keluar, jadi terheran-heran. Ada apa dengan orang ini? Teman baiknya saja, tak luput dia jelek-jelekan. Nana pun mulai tidak menyukai Jani dan menyarankan pada teman-temannya untuk tidak terlalu akrab dengan Jani. Kenarsisan Jani yang menginginkan validasi dan pengakuan dirinya dari Nana dan teman-temannya, obsesinya yang ingin mengulang kembali cerita masa lalunya di shift, malah berujung bumerang baginya. Ajakan demi ajakan Jani kepada Nana dan teman-temannya seringkali ditolak dengan berbagai macam alasan. Menyadari keadaan ini, Jani mulai merasa tidak dipedulikan lagi oleh Nana dan teman-temannya. Sepertinya Jani pun mulai menyadari
akan keakrabanku dengan Nana. Dan semua kenyataan itu membuat Jani mulai merasa tidak betah bekerja. Obsesinya untuk membuat lingkaran pertemanan seperti waktu lalu pupus sudah. Jani mulai sering absen di hari kerja dengan bermacam alasan. Dengan sering absennya Jani, hal ini tentu saja seperti mengulang masa lalu. Teman-teman di SIPku pun mulai kembali tak bersimpati pada Jani. Kehadirannya mulai diabaikan, baik oleh Nana dan teman-temannya, juga oleh teman-teman lama di SIPku. Jani benar-benar tak punya teman. Aku merasa kasihan melihat Jani yang berjalan pulang sendirian. Tak ada seorang pun yang mengajak Jani untuk pulang bersama. Aku tahu bagaimana rasanya sendirian di keramaian. Dulu aku diabaikan Jani dan teman-temannya. Tapi aku masih punya teman-teman yang lain. Sedangkan sekarang Jani diabaikan semua teman. Akhirnya Jani memutuskan untuk resign. Padahal Jani baru beberapa bulan saja bekerja. Jadi sebenarnya untuk apa Jani datang lagi jika hanya untuk berakhir seperti ini? Inikah cara dunia untuk menunjukkan padaku atas apa yang pernah dilakukan Jani di waktu lalu padaku? Dan apa yang telah terjadi pada Jani sekarang? Apakah ini yang dinamakan karma? Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.